Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam mengawali kehidupan kita hari ini, baiklah kita mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mendengar pesan Paulus ini mungkin kita berkata bahwa ayat itu bukan untuk kita. Sebab kita bukan pencuri, kita bukan perampok, kita adalah orang-orang yang baik. Tetapi walaupun demikian, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak berbuat curang, apalagi mencuri, Bapak Ibu. Titah ke-8 berbunyi, janganlah engkau mencuri. Jelas sekali Bapak Ibu bahwa sejak awal Tuhan melarang kita untuk mencuri dari siapapun, tidak peduli sesama seiman ataupun saudara-saudara kita yang berbeda iman, kepercayaan kepada kita. Kalau ada yang mengaku anak Tuhan dan percaya Yesus tetapi dia masih tetap mencuri, mulai mencuri dari hal-hal yang kecil, bahkan yang lebih keren dikatakan korupsi, wah itu luar biasa ya Bapak Ibu. Karena jelas sekali bahwa itu adalah dosa. Karena seorang yang mencuri, ia telah mengambil hak yang bukan haknya. Dia telah mengambil hak orang lain dengan mengorbankan orang lain demi kebahagiaannya. Ada banyak kasus Bapak Ibu yang menyebabkan orang berbuat hal yang demikian. Mungkin ini dikarenakan karena seseorang tidak bisa menahan selera. Apalagi di zaman sekarang. Kalau kita tidak mawas diri, maka kita akan terjerumus ke dalam kuasa duniawi. Dengan gaya hidup yang konsumerisme, bisa-bisa kita Bapak Ibu juga mencuri. Terlibat hutang, tidak bisa membayar hutang, kita akan jatuh di dalam hal yang mencuri. Saya pernah mendengar seorang perempuan karena menginginkan tas branded, dia mencuri dari sebuah toko. Bukan hanya itu, dan masih banyak lagi. Karena tidak bisa membayar kartu kredit, seseorang juga bisa mencuri. Di samping itu Bapak Ibu, saudara-saudari, kecemburuan dan iri hati yang menguasai diri seseorang bisa-bisa juga memaksa seseorang untuk melakukan tindakan pencurian. Bahkan ada orang yang korupsi dalam skala kecil maupun dalam skala besar, mengambil yang bukan haknya. Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu dan kita dengar lewat berita-berita yang terjadi di kehidupan negara kita, di negara Indonesia ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kalau kehidupan kita yang dipaksa dan memaksakan kehidupan kita ini terjadi tidak hanya juga di dalam dunia sekuler. Tetapi bila kita tidak hati-hati dan mawas diri, atau kecemburuan atau iri hati dan tidak bisa menahan selera itu terjadi di dalam kehidupan kita, bisa-bisa juga Bapak Ibu bahwa korupsi itu juga bisa melibatkan orang-orang atau oknum-oknum rohani di dalam pelayanan. Memang Bapak Ibu, dunia ini menawarkan banyak hal yang mempermudah kita menggapai keinginan dan kebutuhan kita, dan memang memaksa kita. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu, orang yang mencuri berhentilah mencuri, bertobatlah. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, jika seseorang mengetahui apa yang harus dia perbuat, perbuatan yang baik itu, dia tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Kita tahu Bapak Ibu, dosa adalah mencuri. Pencuri adalah orang yang berdosa. Ada hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada mencuri Bapak Ibu. Ada hal yang harus dilakukan yang lebih baik, tidak mengotori tangan ini dengan harus mencuri atau menikmati hasil curian itu.
Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ini mendorong kita agar kita bekerja keras dengan tangan kita sendiri. Bekerja keras dengan keringat kita sendiri. Dengan demikian, tentulah Bapak Ibu, kita bersukacita menikmati apa yang menjadi hasil daripada jerih lelah kita, jerih payah kita. Karena tidak hanya untuk diri kita sendiri kita bekerja. Bekerja bukanlah sekedar mencari nafkah, tetapi merupakan misi pelayanan sebagai tanda kasih dan kepatuhan kita sebagai murid-murid Tuhan. Itu makanya Rasul Paulus mengingatkan supaya kita bekerja dengan baik dengan tangan kita sendiri, supaya kita juga dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tidak perlu Bapak Ibu menunggu kita supaya kaya lalu kita bisa membagikan atau membantu sesama kita. Tidak perlu untuk menjadi kaya dulu lalu kita bisa berbaik hati atau membagikan sesuatu kepada orang lain. Kalaupun kita Bapak Ibu memiliki pekerjaan, itu artinya Bapak Ibu kita wajib membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Oleh karena itu, milikilah gaya hidup sederhana, milikilah gaya hidup yang tidak berlebihan, atau milikilah gaya hidup tidak konsumerisme, atau milikilah gaya hidup yang tidak hedonisme, tidak menjadikan uang sebagai dasar hubungan kepada siapapun. Cukupkanlah diri dengan hasil kerja keras kita, walau tidak besar imbalan yang kita dapat, tetapi kita tetap bersyukur dan kita tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan hak kita. Bahkan yang terlebih indah Bapak Ibu saudara-saudari dan yang terlebih mulia, bila kita dapat berbagi dengan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan dan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan mencuri, tetapi bekerja keraslah dengan tanganmu sendiri. Oleh karena hasilnya, kita dapat berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajarkan kehidupan kami supaya bermanfaat bagi orang lain. Biarlah kami bekerja dengan tangan kami sendiri dan menghasilkan hasil pekerjaan kami dan berbuah dengan buah yang manis, sehingga kami dapat membagikan buah yang kami hasilkan dari hasil jerih payah kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.